Pipi Merah ditulis oleh Hans Janes, diilustrasikan oleh Aijosha Bio. Ketika kakekku masih muda, dia mempunyai banyak pengalaman. Bagaimanapun, itulah yang dikatakan kakekku. Dan ketika aku mendengarkan cerita kakek, semuanya tampak benar. Suatu hari, kakek mengisi laci dengan air. Itu pemandangan yang sangat bagus, tetapi airnya tidak mau berlama-lama di dalam laci. Dia ingin pergi ke laut yang luas. Suatu hari, kakekku makan kue madu. Aroma kuenya manis sekali, sehingga seekor lebah mengejar kakek sepanjang minggu. Lebah itu mengikuti kakek ke kamar mandi. Kakek juga menemukan tombol merah di dalam pusarnya. Saat kakek menekan tombolnya, nyala api merah tiba-tiba keluar dari telinganya. Kakek pernah bermain sepak bola. Kakek menendang bola tinggi ke langit, namun bola membentur awan hujan. Lalu tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Dia tidak mempunyai pilihan lain selain berhenti bermain sepak bola. Terkadang aku tidak percaya dengan cerita kakek, karena kakek terlihat sangat tua dan lelah sekarang. Tapi, kalau kakek bilang dulu seperti itu, ya sudah. Kakek suka menunjukkan foto-foto lama kepadaku. Lihat ini, dulu pipiku semerah ini, seru kakek. Lalu dia ceritakan kepadaku cerita sekolah, cerita perang, dan segala macam cerita petualangan. Suatu hari, ketika kakek sedang berjalan di hutan, dia menemukan sepasang sayap. Kakek dengan cepat terbang berkeliling dan menaruh kembali sayapnya di atas rumput. Itu terjadi ketika kakekku pergi ke desa tetangga untuk menemui pacarnya, Lili. Ketika sungai itu muncul, kakek dengan mudahnya membangun sebuah jembatan. Kakek bertanya pada Lili dari atas jembatan, "Apakah kamu ingin permen?" Lili bilang, "Itu hal bagus. Lili adalah nenekku." Saat pergi ke pegunungan di musim dingin, kakekku bertemu dengan manusia salju. Kakek melepas topi bulu manusia salju itu. Kakek dan manusia salju pergi naik kereta luncur bersama ke pondok gunung terdekat. Suatu hari, ketika perang sedang berlangsung, kakek ingin pulang. Jadi, dia melompat keluar dari langit dengan parasut. Kemudian, ia langsung duduk di kursi goyang di kampung halamannya. Suatu hari, kakekku menemukan binatang aneh di dalam gua. Kakek tidak memberitahu siapapun tentang hal itu, agar hewan lucu dan menakjubkan itu bisa hidup nyaman. Dia hanya memberitahuku secara diam-diam. Suatu hari, kakekku sangat lelah sehingga dia tidur selama 27 hari dan 27 malam. Dalam mimpinya, kakek berkeliling dunia. Hanya butuh 27 hari untuk keliling dunia.
Setelah ulang tahunnya yang ke-80, wajah kakekku semakin pucat, tapi pipinya menjadi merah lagi seperti dia masih muda. Kakekku menjadi pucat, hampir seperti dia tidak terlihat. Terkadang kakekku menyembunyikan sesuatu di belakang punggungnya dan memintaku menebaknya, tapi itu terlalu mudah. Sekarang kakekku sangat pucat sehingga sulit untuk mengetahui apakah dia ada di sana. Kata orang dewasa, kakek, dia meninggal tahun lalu. Kemudian sang kakek berteriak, "Jadi apa? Apa ada sesuatu yang mengganggu kalian karena aku sudah mati?" Setelah berkata demikian, sang kakek kembali menceritakan kisahnya. Ketika satu cerita selesai, dia akan menceritakan yang lain. Pipiku merah saat mendengar ceritanya. Kakek dan aku menikmati waktu bersama. Untuk semua orang yang suka bercerita seperti temanku Yuri, untuk semua orang yang menolak kenyataan dan menyukai fantasi,